Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Sumpah Pocong. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Ajal adalah sebuah rahasia ilahi, sekaligus sebuah misteri. Dan salah satu tugas kita adalah mengimaninya. Bondowoso 1995. Namaku Rizky. Baru saja lulus SMA dan berencana akan melanjutkan ke perguruan tinggi ilmu hukum. Aku adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Ayahku adalah seorang pedagang perabot rumah tangga di Pasar Tanjung, sebuah pasar di kota Jember, Jawa Timur. Dan ibuku adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Ibuku memang orang asli Jember dari Kecamatan Jenggawah, sedangkan ayahku berasal dari Kabupaten Bondowoso, tepatnya di Kecamatan Cerme. Karena pendaftaran ke universitas baru dibuka sekitar 2 bulan lagi, aku minta izin pada ayah dan ibu untuk berkunjung ke rumah kakek di Bondowoso. Mungkin aku akan beberapa hari di sana. Selain rindu pada kakek dan nenekku, aku juga rindu dengan sepupu-sepupuku di sana. Hari itu hari Jumat. Aku berangkat dari Jember sekitar jam 9:30 pagi. Menggunakan sepeda motorku, dan perkiraanku akan sampai di rumah kakek pas sebelum sholat Jumat dimulai. Jadi sekalian aku bisa sholat Jumat di masjid dekat rumah kakek. Tapi rencanaku berantakan karena di jalan ban motorku sempat bocor. Aku kehilangan cukup banyak waktu karena jarak dari tempat banku bocor dengan bengkel ternyata cukup jauh, dan aku harus mendorong motor sejauh itu. Dan akhirnya saat aku sampai di daerah Wonosari, adzan masjid sudah berkumandang. Jadi kuputuskan untuk sholat Jumat di masjid dekat Pasar Wonosari, daripada aku harus terlambat. Selepas sholat Jumat, aku kembali memacu motorku ke arah Cerme dengan membayangkan makan siang di sana. Lalapan sayur dan tempe penyet buatan nenek. Namun sesampai di rumah kakek, ternyata kondisinya sangat sepi. Begitupun saat aku ke rumah paman yang jaraknya hanya 3 rumah dari rumah kakekku, juga nampak sepi. Tetangga-tetangga lainnya juga begitu. Sepertinya mereka semua sedang keluar rumah bersama-sama, dan aku memutuskan untuk menunggu di depan rumah kakek. Sekitar 15 menit kemudian, para tetangga pun berdatangan. Dan kakek, nenek, paman dan bibiku juga datang setelah itu. Aku disambut hangat oleh mereka, dan segera nenekku menyiapkan makan siang untuk kami semua. Sesuai harapanku, lalapan tempe penyet sudah tersaji di meja. Tanpa aku minta, nenek memang sudah sangat hafal makanan favoritku itu. Di tengah makan siang itu, aku bertanya pada kakek, apa yang terjadi sampai semua orang tadi tak ada di rumah. Kemudian kakekku bercerita bahwa tadi sehabis sholat Jumat di masjid kampung ada acara sumpah pocong. Dan yang melakukan adalah Mak Suti, orang yang tertuduh sebagai dukun santet, dan Pak Sunari, orang yang menuduh Mak Suti sebagai pelakunya. Keningku pun berkerut. Jujur, sumpah pocong adalah sesuatu yang pernah ku dengar. Tapi melihat langsung atau berada di sekitar prosesi sumpah pocong, baru kali ini ku alami. Aku tentu tak begitu paham tentang aturan dan tata caranya. Ternyata, kata kakekku, sumpah itu dilakukan untuk membuktikan sesuatu yang sangat penting. Seperti halnya tuduhan tentang dukun santet.
pihak yang menuduh dan dituduh harus sama-sama sepakat untuk melakukan sumpah itu. Dan akibatnya tidaklah main-main. Karena siapa di antara mereka yang berbohong, nyawalah taruhannya. Biasanya tak seberapa lama dari sumpah pocong itu, orang yang berbohong akan mendapatkan musibah yang merenggut nyawanya. Penjelasan kakek benar-benar membuatku merinding. Kata kakekku, Pak Sunari melakukan sumpah itu tentu bukan tanpa alasan. Beberapa bulan lalu, Bu Dewi, istrinya, meninggal secara tidak wajar. Dan menurut Pak Sunari, sebelum meninggal istrinya beberapa kali bermimpi tentang Mak Suti, yang tentu bukan mimpi biasa. Kata istrinya, di dalam mimpi selalu didatangi Mak Suti yang kemudian berubah menjadi seekor monyet dan mencekiknya. Dan menurut kepercayaan warga desa, setiap ada mimpi seperti itu, maka hampir dipastikan orang yang ada di mimpi itulah yang mengirimnya ilmu santet. Aku manggut-manggut, tapi bulu kuduku makin merinding. Aku makin tertarik mendengar cerita kakek dan sangat penasaran tentang akibat dari sumpah pocong itu. Maka, kuputuskan untuk menginap lebih lama lagi di sini. Biasanya setiap minggu pamanku selalu ke Jember untuk kulaan barang perabot rumah tangga di toko ayahku. Jadi, aku bisa berpesan padanya kalau aku akan lama menginap di rumah kakek. Acara makan siang pun usai, dan aku segera menuju rumah paman untuk bertemu dengan sepupuku di sana. Namanya Yoki dan Dinda. Yoki seumuran denganku dan Dinda masih kelas 5 SD. Dan rencana malam ini aku akan tidur bersama Yoki. Setiap malam selain membahas rencana kuliah, kami juga ngobrol tentang sumpah pocong itu. Kata Yoki, semua warga juga sedang menunggu siapa yang akan mendapat musibah setelah sumpah pocong yang sakral itu. Yoki sendiri tak berani menduga, karena katanya Pak Sunari maupun Mak Suti sama-sama terlihat sangat percaya diri ketika itu. Hanya saja, kata banyak orang, Pak Sunari memang terkenal sangat jujur. Jadi, mereka yakin Pak Sunari tak akan nekat melakukan itu kecuali dia benar-benar yakin dan sangat paham apa akibatnya. Aku sempat bertanya pada Yoki, kenapa Pak Sunari nekat melakukan itu, sedangkan semua petunjuk hanya didapatkannya lewat mimpi. Yoki hanya menjawab entah, tapi lalu menjelaskan bahwa mungkin kita tak bisa merasakan apa yang dialami Pak Sunari, yaitu kehilangan istri tercintanya. Dan 3 hari pun berlalu. Apa yang aku tunggu belum terjadi juga. Bahkan aku sempat bertanya pada kakek, kenapa di antara 2 orang yang bersumpah itu belum ada yang mati. Bus, kok malah mengharapkan ada orang mati? Kan bagus kalau nggak ada yang mati, berarti mereka semua benar. Begitu sahut kakekku. Aku tersenyum mendengar jawaban itu, karena sadar betapa konyol pertanyaanku. Kemudian aku kembali bertanya. Kayaknya kan nggak mungkin kayak kalau semuanya benar. Kakek hanya menjawab dengan senyuman, tanpa ada penjelasan lebih lanjut, karena setelah itu nenekku membawakan kami sepiring singkong rebus yang masih hangat. Dan segera kami santap bersama-sama. Waktu berjalan dan sore pun datang. Aku mandi di sungai dekat rumah kakek bersama Yoki. Sebenarnya di rumah kakek maupun paman ada kamar mandi kecil. Tapi karena aku sudah lama tak merasakan segarnya air sungai di sana, kami pun mandi sekalian cuci mata, siapa tahu ada gadis-gadis desa yang juga mandi. Ternyata sesampai di sungai tak ada seorang pun di sana. Aku dan Yoki segera menceburkan diri di sungai dan beberapa saat kemudian bibiku datang memanggil kami. Bibi menyuruh kami cepat mandi karena akan segera melayat ke rumah Pak Sunari yang baru saja meninggal di puskesmas. Aku sempat terdiam sejenak dan langsung berpikir mungkin ini adalah akibat dari sumpah pocong itu. Aku dan Yoki segera mempercepat mandi dan lalu menyusul ke rumah Pak Sunari.
Sempat terlihat di mataku jenazah Pak Sunari sebelum dimandikan, dan kondisinya sangat tragis. Badannya hitam seperti hangus dan dari hidungnya keluar cairan merah kehitaman. Sepertinya itu adalah darah. Jenazah Pak Sunari dimakamkan malam itu juga dan diiringi tangisan dari anggota keluarganya, terutama Vicky, anak tunggal dari Pak Sunari yang pasti sangat terpukul dengan kematian bapaknya yang sangat mendadak itu. Aku sempat ikut mengantar jenazah Pak Sunari ke pemakaman dan juga ikut tahlilan di sana, yang dipimpin oleh Haji Lutfi, salah seorang guru ngaji di kampung ini. Selepas acara tahlilan, terdengar bisik-bisik dari orang yang melayat kalau kematian Pak Sunari adalah akibat dari sumpah pocong yang dilakukannya 3 hari yang lalu. Aku pun sebenarnya berpikir demikian. Tapi sebelum membubarkan orang-orang yang melayat, Haji Lutfi memberi sedikit pidato mewakili pihak keluarga yang berduka. Beliau mengatakan bahwa jangan sampai kita berprasangka buruk pada almarhum, karena selama hidup Pak Sunari adalah orang baik. Begitu isi pidato singkat itu. Acara tahlilan pun bubar dan aku segera pulang. Di hatiku ada sesuatu yang mengganjal dan harus segera kutanyakan pada kakek. Nenek menyiapkan makan malam. Aku dan kakek menunggu di meja makan kecil di ruang tengah. Kemudian apa yang dari tadi membuatku penasaran segera kutanyakan padanya. Kek, benar ya Pak Sunari meninggal karena sumpah pocong? Karena tadi banyak orang yang membicarakan itu. Kakek terdiam sejenak dan kemudian berkata kalau lebih baik setuju dengan pidato Haji Lutfi tadi. Sebaiknya kita tak berprasangka buruk pada Pak Sunari. Kakek pun membenarkan bahwa semasa hidupnya Pak Sunari adalah orang yang baik dan tak pernah mempunyai masalah dengan tetangga. Malam berikutnya, aku, kakek, paman dan Yogi pergi ke rumah Pak Sunari untuk mengikuti tahlilan hari kedua. Dan cukup mengherankan bagiku, di tengah pemukiman kampung yang padat itu, hanya ada sekitar 20 orang yang datang ke acara tahlilan. Aku menduga, pasti itu akibat kabar miring yang beredar kalau Pak Sunari meninggal akibat sumpah pocong. Dan seusai tahlilan yang kembali dipimpin oleh Haji Lutfi, beliau meminta kami yang hadir untuk mengajak tetangga lainnya menghadiri tahlilan hari ketiga besok. Karena apapun berita yang beredar saat ini, sebagai tetangga kita tetap harus saling mendoakan. Apalagi Pak Sunari sudah banyak sekali jasanya di kampung ini. Dan tahlilan pun bubar. Jalan menuju rumah Pak Sunari dari rumah kakek memang harus melewati pekuburan. Dan di sanalah Pak Sunari dimakamkan. Aku sempat menggoda Yogi karena dia memang sangat penakut. Hati-hati Yok, Pak Sunari sedang mengawasi kita dari semak-semak. Begitu ucapku berbisik pada Yogi. Dan setelah mendengar bisikanku, Yogi langsung berteriak kencang dan mengagetkan kami semua. Pamanku marah padanya, karena teriakan itu sangat mengganggu. Aku pun tersenyum melihat wajah Yogi yang pucat. Beberapa meter dari tempat Yogi berteriak, kembali kami mendengar suara teriakan lainnya. Disusul 3 pemuda yang berlari ke arah kami. Aku mengenali mereka semua. Mereka adalah tetangga kakek yang tadi juga ikut tahlilan. Dengan terengah-engah, Sapri, salah satu dari mereka berkata, Ada pocong. Kami semua menoleh ke arah yang ditunjuk anak-anak itu. Dan benar saja, dari arah belakang ada sosok putih yang melompat-lompat menuju ke arah kami. Dan tanpa dikomando lagi, kami semua berlari. Aku sempat melihat kakek yang justru berjalan ke arah pocong itu. Tapi karena rasa takut yang sangat besar, aku tak peduli. Sesampainya di rumah kakek, kami semua ngos-ngosan dan benar saja, kakek tak ada bersama kami. Kemudian paman berniat kembali menyusul kakek dengan mengajak aku dan Yogi. Tentu saja itu kami tolak karena takut.
dan paman pun menyusulnya sendirian. Beberapa menit kemudian, kakek datang bersama paman. Aku sempat bertanya tentang pocong itu, tapi kakek segera menyuruh kami untuk tidur dan tak usah takut dengan pocong. Asalkan kita berdoa, kaum jin dan setan tak akan berani mengganggu. Begitu kata kakekku. Malam itu pun kami lewati tanpa ada gangguan apapun. Keesokan harinya, berita tentang pocong segera menyebar ke seluruh kampung. Dan menurut berita dari beberapa tetangga, pocong itu adalah pocong Pak Sunari yang meninggal akibat sumpah yang nekat dilakukannya. Tapi berbeda dengan kakekku yang tidak setuju apa yang diberitakan oleh para tetangga. Karena menurutnya yang disampaikan Haji Lutfilah yang benar, bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk pada siapapun, dan justru kita harus mendoakan yang terbaik untuk Pak Sunari. Malam itu aku berniat tak akan datang ke acara tahlilan karena takut diganggu pocong itu lagi. Tapi kakek memaksa aku dan Yoki untuk ikut. Jadi dengan terpaksa kami berdua ikut tahlilan. Sesampai di rumah Pak Sunari, orang yang datang tahlilan semakin sedikit. Mungkin hanya 10 orang. Itu pun sudah termasuk aku, kakek, paman dan Yoki. Dan tentunya Haji Lutfi tetap ada di sana. Seusai acara, aku dan Yoki tak langsung pulang. Kami sama-sama menunggu untuk berjalan bersama-sama menuju rumah, karena takut pocong itu akan datang dan mengganggu lagi. Kami bersepuluh pun berjalan bersama melewati kuburan, termasuk Haji Lutfi. Sesampai di depan kuburan, salah seorang dari kami melihat sosok putih berlompat-lompat di tengah kuburan, tepat di atas makam Pak Sunari. Tapi Pak Haji Lutfi mencegah kami untuk berlari. Beliau meminta kami berjalan seperti biasa dan tak menghiraukan sosok pocong itu. Kami pun diminta untuk berdoa, sampai aku tiba di rumah kakek tanpa ada gangguan lagi dari pocong itu. Karena ketakutan, aku, Yoki, paman, bibi dan Dinda memutuskan untuk tidur bersama di ruang tengah di depan TV. Syukurnya, malam itu berlalu kembali tanpa gangguan apapun. Dan sesuai dugaanku, keesokan harinya berita pocong semakin ramai dibicarakan. Para tetangga yang tadinya ragu, kali ini menjadi percaya bahkan yakin. Karena semalam pocong itu jelas-jelas melompat di atas kuburan Pak Sunari. Hari-hari berikutnya, teror pocong semakin ramai diperbincangkan. Banyak warga yang melihat bahkan diganggu oleh pocong itu. Dan semakin hari, orang yang datang di tahlilan Pak Sunari semakin sepi saja. Di hari ke-7, hanya tersisa aku, kakek, Yoki, paman, dan Haji Lutfi. Setelah penutupan tahlilan hari ke-7, seluruh keluarga Pak Sunari mengucapkan banyak terima kasih pada kami. Karena hanya kami yang selama ini selalu datang untuk mendoakan almarhum. Keesokan paginya, sehabis sholat subuh, aku mengajak Yoki untuk lari pagi. Tapi dia tidak mau dengan alasan masih ngantuk dan akan melanjutkan tidur. Aku pun berlari sendirian menuju arah persawahan. Udara pagi di desa memang sangat segar, bersih, dan bebas dari polusi. Aku berlari-lari kecil di pematang sambil menyapa beberapa warga yang bersiap bekerja di sawah. Seminggu lebih aku tinggal di rumah kakek dan mulai kenal beberapa warga di sini. Setelah cukup lama berlari, tiba-tiba perutku terasa mual. Sepertinya ingin buang air besar. Karena rumah kakek cukup jauh, aku memutuskan untuk ke sungai yang jaraknya lebih dekat. Saat aku menuruni jalan menuju sungai, tampak di sana ada 2 orang perempuan sedang mencuci baju. Setelah semakin dekat, barulah tampak ternyata seorang nenek dan seorang lagi gadis muda yang kira-kira seumuran denganku. Aku sempat menyapa mereka sebelum akhirnya aku menuju hilir untuk menuntaskan buang hajatku.
Setelah selesai, aku langsung pulang menuju rumah kakek. Di jalan menanjak dari arah sungai, aku kembali bertemu dengan dua orang yang tadi mencuci di bawah. Mereka berdua sama-sama membawa bak berisi cucian. Dan sepertinya si nenek agak kesulitan membawa cucian itu. Aku pun menawarkan diri untuk membantu. Awalnya nenek itu menolak. Tapi karena aku agak memaksa, maka dia menyerahkan bak berisi cucian padaku. Memang agak berat. Tapi karena melihat cucu nenek itu yang lumayan cantik, jujur, aku jadi bersemangat karenanya. Ketika bak itu kuangkat di atas kepala, mulai tercium bau amis yang aneh. Di hidungku, itu seperti bau ikan yang sudah busuk berhari-hari. Tapi aku tak terlalu memperdulikan dan segera aku berjalan mendahului mereka berdua. Aku masih mendengar suara langkah kaki mereka selama di jalan menanjak itu. Tapi, keanehan terjadi. Begitu jalan sudah rata, aku segera menoleh ke belakang untuk menyerahkan bak cucian pada sang nenek. Ternyata mereka berdua sudah tak ada lagi di belakangku. Aku pun meletakkan bak cucian itu di pinggir jalan dan ternyata bau amis busuk berasal dari tumpukan cucian itu. Tentu aneh bagiku, karena pakaian-pakaian itu baru saja dicuci. Beberapa menit aku menunggu, mereka berdua tak kunjung muncul. Tiba-tiba, Yoki datang ke arahku dan mengabarkan sebuah berita duka. Katanya kita semua akan melayat ke rumah Mak Suti. Pagi tadi, dia ditemukan meninggal di rumahnya. Dan bukan hanya itu. Marni, cucu Mak Suti yang juga tinggal di rumah itu, juga ditemukan meninggal. Dengan cara gantung diri tepat di samping jenazah Mak Suti. Sebenarnya aku berniat menunggu nenek tadi. Tapi karena kata Yoki semua orang rumah akan segera berangkat, aku meninggalkan bak itu di pinggir jalan. Karena nanti saat nenek itu lewat pasti akan melihat bak cuciannya. Kami pun bersama-sama menuju rumah Mak Suti. Sesampai di sana, ternyata sudah ramai warga. Nampak juga Haji Lutfi sudah sibuk mempersiapkan kain kafan. Menurut warga yang pertama kali menemukan jenazah keduanya, mereka kemungkinan meninggal dari kemarin sore. Karena jenazahnya sudah kaku dan sedikit bengkak. Dan yang membuatku ngeri adalah jenazah Mak Suti katanya ditemukan dalam kondisi tertelungkup, dengan mata melotot dan lidah yang menjulur keluar. Sedangkan Marni cucunya tergantung tepat di sebelah jenazah Mak Suti, dengan kondisi yang mirip, mata melotot dan lidah menjulur. Meskipun takut, aku agak penasaran dengan kondisi keduanya, yang saat ini sedang dibaringkan di ruang tamu. Aku mengajak Yoki untuk melihat jenazah mereka berdua. Tapi, karena Yoki takut, dia menolak ajakanku. Kemudian, aku mengajak paman untuk melihatnya, dan beliau segera mengantarku. Di ruangan sempit itu ada beberapa warga yang mengaji di sebelah kedua jenazah itu, yang saat ini ditutup dengan kain sarung. Paman membuka kedua penutup jenazah itu sambil membaca doa. Aku pun merasa sangat ngeri melihat kondisi keduanya. Kemudian aku mengajak paman untuk keluar. Dan beberapa langkah kemudian aku baru teringat. Ternyata kedua jenazah itu wajahnya sama persis dengan nenek dan cucu yang tadi ku bantu di sungai. Tubuhku tiba-tiba gemetar. Aku berjalan menuju kakek dan segera mengajaknya pulang. Kakek pun terpaksa menuruti itu. Sesampai di rumah, barulah aku bercerita padanya. Mendengar ceritaku, kakek berkata mungkin aku salah orang. Tapi aku ngotot. Apa yang aku lihat tidak mungkin salah. Karena aku masih mengingat dengan jelas wajah mereka berdua. Kemudian, kakek mengambilkan aku segelas air minum. Setelah sebelumnya dibacakan doa, aku pun meneguk air itu.
Kakek juga berkata setelah acara pemakaman nanti, aku akan diajak ke rumah Haji Lutfi untuk menceritakan apa yang tadi ku alami. Kumandang adzan zuhur sudah terdengar, dan itu adalah suara Haji Lutfi dari musola di dekat rumahnya. Segera aku dan kakek menuju ke sana. Kami sholat berjamaah di musola itu. Kemudian aku diajak ke rumah Haji Lutfi. Di sana aku segera menceritakan apa yang ku alami, dan Haji Lutfi hanya menggelengkan kepala dan kemudian berkata, "Sepertinya teror di desa ini belum berakhir." Aku merasa sedikit paham dengan apa yang dikatakan beliau. Mungkin yang dimaksud adalah teror makhluk gaib yang dari kemarin adalah pocong, dan sekarang ditambah teror hantu Mak Suti dan juga cucunya. Kemudian Haji Lutfi masuk ke dalam kamar dan beliau keluar dengan membawa lipatan kertas, lalu menyerahkannya padaku. "Baca ini sehabis sholat ya. Insya Allah nggak akan ada lagi gangguan dari golongan setan maupun jin." Aku segera mengangguk dan menerima lipatan itu, lalu kuletakkan di dalam saku bajuku. Kemudian Haji Lutfi melanjutkan ceritanya, bahwa sebenarnya pocong yang selama ini mengganggu warga bukanlah pocong Pak Sunari. Karena katanya Haji Lutfi sempat berkomunikasi dengan makhluk itu. Dan kata Haji Lutfi, pocong itu adalah kiriman yang ditujukan untuk memfitnah almarhum Pak Sunari. Semuanya masih berhubungan dengan sumpah pocong katanya. Dan sebenarnya almarhum Pak Sunari bukan meninggal karena sumpah pocong itu, tapi karena ilmu santet. Haji Lutfi mengetahui itu semua karena beberapa hari sebelum Pak Sunari meninggal, beliau sempat mengobrol dengannya dan menceritakan tentang mimpi yang sama dengan yang dialami istrinya sebelum meninggal. Dan kemungkinan santet itu memang benar dikirim oleh Mak Suti. Siang itu banyak pelajaran yang kudapat dari Haji Lutfi. Selain beliau pandai dalam ilmu agama, ternyata beliau adalah seorang sarjana hukum. Jadi, obrolan kami tak hanya sebatas tentang ilmu agama saja. Aku benar-benar mengagumi sosoknya. Rela hidup di pelosok desa untuk mengajar anak-anak mengaji. Padahal, dengan ijazah sarjananya, beliau tentu akan mudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Setelah masuk waktu sholat asar, kami kembali berjamaah. Dan setelah itu, aku dan kakek segera berpamitan pulang. Malam itu ketika makan malam, aku, kakek, nenek, dan Yogi banyak mengobrol tentang teror yang beberapa minggu ini terjadi di kampung. Dan sepertinya malam itu aku dan Yogi akan menginap di rumah kakek. Tentu karena takut. Walaupun aku sudah membaca ayat-ayat yang ada di lipatan kertas pemberian Haji Lutfi. Tapi setelah kejadian yang aku alami tadi pagi, nyaliku tetap tidak cukup. Setelah selesai makan, kami melanjutkan ngobrol di ruang tamu. Cerita-cerita seram dari kakek membuat kami semakin ketakutan. Dan kami pun tidur bersama-sama di ruang tengah. Rasanya belum lama aku terbaring. Terdengar teriakan dari arah depan. Suara itu sepertinya adalah suara Lek Kartini, istri dari Pak Prapto. Kami semua terbangun dan kakek segera mengintip melalui kaca depan. Ternyata Pak Prapto dan Lek Kartini datang ke rumah kakek. Dan beliau segera membukakan pintu. Dengan nafas tersengal, Lek Kartini bercerita pada kami. Tadi terdengar suara ketukan pintu, tapi setelah dibuka ternyata tidak ada siapapun. Kemudian Lek Kartini kembali mengunci pintunya. Dan ternyata di ruang tamunya sudah ada dua sosok yang sangat mengerikan, yaitu nenek tua dengan pakaian compang-camping dan wajahnya hancur dan berbau busuk. Sedangkan sosok satunya lagi adalah wanita muda dengan seutas tali di lehernya.
Di leher wanita itu ada luka menganga yang sangat lebar, bahkan sampai tulang lehernya terlihat. Sedangkan dari mulutnya terjulur lidah panjang sampai ke perut. Lek Kartini dan Pak Prapto sama-sama melihat kedua sosok itu, dan mereka berdua lari terbirit-birit sambil berteriak ke rumah kakek. Malam itu, Lek Kartini dan Pak Prapto tidur berdesakan bersama kami, karena mereka tak mau ambil resiko, takut jika kedua hantu itu masih ada di dalam rumahnya. Malam itu, aku tak bisa lagi memejamkan mata. Wajah Mak Suti dan Marni terbayang di benakku. Aku menengok ke arah jam dinding yang ternyata sudah jam 2. Tapi anehnya, mataku belum bisa kupejamkan. Aku melihat semua orang, dan mereka sudah tertidur pulas. Sesaat kemudian, aku mendengar suara ketukan di pintu depan. Bulu kudukku tiba-tiba berdiri. Aku tak berani membuka pintu karena tak mampu membayangkan semua kemungkinan yang menakutkan. Aku juga tak berniat membangunkan kakek karena tampaknya beliau juga sudah tertidur pulas. Suara ketukan itu menghilang dan berganti langkah kaki yang seakan mondar-mandir di depan rumah. Kemudian, yang menambah nyaliku semakin ciut, terdengar suara serak seorang nenek yang memanggil-manggil namaku. "Rizky cucuku, kesini nak, bantu nenek membawa cucian." Kemudian, terdengar suara tawa seorang wanita yang juga tak kalah menakutkan. Aku tak sanggup lagi mendengar dan nekat membangunkan kakek. Kakek yang terlihat masih mengantuk segera membuka pintu depan dan berteriak, "Suti, Marni, ayo ke sini kalau mau mati 2 kali." Kemudian kakek kembali mengunci pintu dan menyuruhku untuk segera tidur. Sebenarnya aku ingin tertawa melihat tingkah kakek yang barusan menurutku sangat konyol menantang hantu dengan menggunakan parang. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk kembali ke Jember karena merasa teror di kampung kakek yang semakin merajalela. Sebenarnya aku masih ingin sekali berlama-lama di sini, tapi aku tak mau mati ketakutan kalau tiap malam suara-suara itu terus menggangguku. Setelah sarapan, aku segera berpamitan pada semua, termasuk pada tetangga-tetangga di sana. Dan sekitar jam 9, aku berangkat menuju Jember. Siang harinya aku sampai di rumah dan segera beristirahat. Ada perasaan lega yang luar biasa. Sore harinya aku bercengkrama dengan beberapa ayam kesayanganku di kandang belakang yang sudah seminggu lebih kutinggalkan. Saat makan malam, aku menceritakan semua yang kualami di rumah kakek pada ayah dan ibuku. Beliau berdua hanya tertawa mendengar semua ceritaku. Sepertinya mereka tak percaya. Aku juga mengatakan pada ayah untuk tak lagi datang ke rumah kakek selama teror-teror itu masih ada. Tapi, sepertinya aku memang ditakdirkan untuk kembali ke sana. Beberapa hari kemudian, pamanku datang dari Bondowoso untuk kulaan barang di toko ayah. Paman juga mengabarkan kalau saat ini nenek sakit dan sepertinya agak parah. Ayah segera menyuruh paman untuk membawa nenek ke rumah sakit dan kami semua akan menyusul ke sana nanti malam. Mendengar itu aku sedikit lega, karena kami hanya akan menjaga nenek di rumah sakit tanpa harus pergi ke kampungnya. Malam itu setelah Isya, kami berangkat dari Jember dan sesampainya di rumah sakit Bondowoso, aku melihat nenek sudah terbaring lemas di ruang perawatan. Ada kakek, paman, dan bibi juga di sana. Tak lupa kedua sepupuku Yoki dan Dinda. Kata mereka, lebih baik menginap di rumah sakit daripada di rumah dengan segala teror yang sampai saat ini ternyata belum hilang di kampung. Keesokan harinya, dokter menyarankan nenek untuk pulang karena kondisinya sudah mulai stabil.
Kata dokter, mungkin kemarin nenek hanya kecapean dan tak ada penyakit yang serius. Kami pun membawa nenek pulang dengan mobil ayahku. Di perjalanan berkali-kali aku ingatkan pada ayah tak usah menginap dan langsung pulang saja. Ayah mengiyakan kata-kataku. Selain besok Putri adikku masih harus bersekolah, ayah juga ada janji dengan salah satu pelanggannya di pasar. Kami sampai di rumah kakek sekitar jam 3 sore, dan aku langsung berpamitan pulang saat itu juga. Karena melihat kondisi nenek memang sudah jauh membaik. Tapi semua rencana kami buyar setelah mobil ayah tak kunjung mau hidup. Ayah sempat mengutak-atik mesin mobil, tapi tak ada hasil. Bengkel mobil pun tak mungkin ada di pelosok desa seperti itu. Jadi, jalan keluar terbaik adalah malam itu kami harus menginap. Dan besok pagi pamanku akan ke kota untuk mencari montir yang bisa dipanggil ke sini. Ini tentu bukan kondisi yang kuinginkan, tapi kami tak punya pilihan lain. Aku bahkan dengan cemberut sempat berkata pada ayah untuk mengecek kondisi mobil sebelum perjalanan sejauh itu, yang hanya ditanggapi dengan senyuman lebar. Malam pun tiba, aku, ayah, ibu dan Putri tidur di rumah kakek. Berkali-kali kakek mengingatkan pada ayah dan ibu untuk tidak membuka pintu di malam hari kalau ada yang mengetuk atau memanggil. Malam itu kakek meletakkan seember air di teras rumah, yang ternyata semua tetangga juga melakukan hal yang sama. Aku sempat bertanya pada beliau, untuk apa itu semua? Katanya, air itu untuk arwah Marni yang gentayangan. Setiap malam, secara bergantian, arwah Marni mengetuk pintu warga dan meminta air untuk diberikan pada neneknya yang selalu merintih kehausan. Aku pun manggut-manggut, karena minggu lalu itu semua belum ada. Dan akhirnya, kami pun tidur bersama-sama. Rasanya malam itu aku tidur sangat nyenyak karena kecapean, sampai terdengar teriakan yang sangat nyaring. Ternyata itu adalah teriakan Putri adikku. Kami semua terbangun dan ternyata Putri tergeletak tepat di depan pintu, dalam kondisi pingsan. Ayah segera berusaha menyadarkannya. Ibu mengoleskan minyak kayu putih di hidung dan perut Putri. Tapi Putri belum sadar juga. Saat itu juga kakek mengajakku ke rumah Haji Lutfi untuk meminta bantuan. Untung saja Haji Lutfi belum tidur, dan kami bertiga segera kembali ke rumah kakek. Haji Lutfi meminta segelas air dan kemudian membacakan doa-doa pada air tersebut yang segera dioleskan ke seluruh tubuh Putri. Beberapa saat kemudian, Putri sadar dan segera menangis memeluk ibu. Lalu, Putri bercerita bahwa tadi ada suara yang memanggil namanya di luar. Putri bangun untuk melihatnya ke sana. Setelah mengintip dari balik pintu, Putri melihat dua sosok yang sangat mengerikan tersenyum ke arahnya. Dan dia pun pingsan. Tak lama kemudian, teriakan kembali terdengar dari arah luar rumah. Kami segera memeriksa ke depan dan ternyata kali ini suara itu berasal dari Lek Kartini. Dia mengerang-ngerang di halaman rumahnya dan ternyata dia kesurupan. Malam itu, kampung ini benar-benar diteror habis-habisan. Haji Lutfi segera menghampiri Lek Kartini dan menekan-nekan keningnya serta kembali meminta segelas air. Air itu dibacakan doa dan kemudian diminumkan pada Lek Kartini. Tak lama kemudian, dia pun tersadar. Kami semua tak bisa tidur sampai pagi tiba. Pagi itu, ayah dan paman segera ke kota untuk mencari bengkel. Aku berharap malam ini tak menginap lagi karena semua teror ini bisa membuatku gila. Sekitar jam 10, ayah datang bersama seorang montir.
Sambil menunggu mobil diservis, aku ikut kakek ke rumah Haji Lutfi. Katanya, di sana warga berkumpul untuk membahas teror yang tak kunjung usai ini. Sesampainya di rumah Haji Lutfi, memang banyak warga yang sudah berkumpul di sana. Di rapat itu sepertinya diambil keputusan untuk mendatangkan santri-santri dari salah satu pondok pesantren di Bondowoso. Katanya, santri-santri itu akan diminta bantuan untuk mengaji selama sebulan penuh. Semoga dengan begitu tak ada lagi teror yang mengganggu kampung ini. Begitu yang disampaikan Haji Lutfi. Sekitar jam 3 sore, mobil ayah sudah normal, dan kami segera berpamitan kembali pulang ke Jember. Hari-hari berlalu, dan sebulan kemudian aku bertemu paman di toko ayah. Kata paman, teror arwah Mak Suti dan Marni sudah tak ada lagi. Sejak santri-santri itu datang untuk mengaji selama sebulan penuh. Dan ada lagi satu kabar menyejukkan. Keluarga almarhum Pak Sunari dan Mak Suti melakukan pertemuan yang digagas oleh Haji Lutfi. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk tidak saling menuduh dan curiga, serta sama-sama berjanji semuanya akan dijadikan pengalaman serta pelajaran, agar di masa depan kekeluargaan di antara mereka semakin kuat. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Sumpah Pocong. Semoga kisah-kisah misteri kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.